Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin menyampaikan suatu ide ya. Bagaimana pemerintah tuh bisa tunduk pada rakyat. Kita pengen tuh pemerintah tuh yang berasal dari rakyat ya, diselenggarakan oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, untuk itu pemerintah tuh harus punya apa ya? Punya atau menghilangkan sifat arogannya kepada rakyat gitu. Nah, dalam artian ini pemerintah tuh bisa tunduk pada rakyat yang memilihnya gitu kan. Tunduk pada seluruh rakyat Indonesia tentunya. Nah, itu bagaimana cara menciptakannya? Nah, saya punya ide yang mau saya bagikan ya. Itu eh, judulnya video ini adalah pemerintah itu tidak seharusnya atau tidak boleh berbisnis seharusnya. Kita tahu pemerintah kita mendapatkan pemasukan guys ya, dari pajak, dari bisnis pemerintah gitu kan, dari utang juga kan. Nah, saya mau bahas fokus di sini bukan dari pajak atau utangnya dulu. Fokusnya adalah pada bisnis pemerintah. Kita tahu pemerintah punya bisnis yang tentu berupa BUMN gitu kan, badan usaha milik negara. Yang itu kan sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Nah, BUMN ini tuntut untuk untung guys ya, tuntut untung sebagai pemasukan bagi negara gitu. Nah, juga ada devisa negara ya, berupa ekspor gitu kan, dan juga impor, bea cukai dan sebagainya, itu kan masuk juga kas negara. Nah, jadi maksud saya begini guys, untuk usaha di Indonesia ya, di negara kita itu seharusnya pemerintah tidak boleh berbisnis di situ. Biarlah rakyat yang berbisnis, biarlah rakyat yang kaya, bukan pemerintah yang kaya. Karena kalau rakyat yang kaya, jelas rakyat itu yang menikmati hasilnya dari hasil bisnis tersebut. Tapi kalau pemerintah yang kaya, ya, pemerintah yang menikmati hasil bisnis tersebut, belum tentu pemerintah akan mengalihkan lagi itu ke rakyat. Tidak ada kepastian di situ, ya. Keuntungan itu rentan di korupsi, di apa lagi namanya, dijadikan proyek kan dan sebagainya macamnya. Jadi kemungkinan untuk kembali ke rakyat keuntungan itu 50-50 gitu. Nggak seperti kalau bisnis itu dikelola oleh rakyat. Rakyat akan 100% menerima manfaat dari bisnis tersebut gitu. Nah, makanya kalau menurut saya pemerintah tuh nggak boleh berbisnis dalam artian ya perusahaan-perusahaan kan sekarang kan ada BUMN itu sebaiknya semua sahamnya dijual ke rakyat. Ya, semua sahamnya tuh dijual ke rakyat. Sehingga pemerintah tidak lagi punya saham di situ, menjadi perusahaan rakyat semua ya. Kecuali bidang-bidang usaha yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, seperti Pertamina, apalagi perusahaan gas gitu, apalagi yang perusahaan yang berhubungan sama hajat hidup orang banyak, perusahaan PDAM misalnya kan, apalagi misalnya. Jadi perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, itu pemerintah boleh menguasai, bukan boleh lagi, harus menguasai semuanya, karena ini berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, nggak bisa dikuasai oleh swasta atau rakyat, karena itu takut jadinya monopoli nanti. Jadi harus pemerintah yang menguasai itu semua, dan pemerintah nggak boleh melindungi situ, nggak boleh. Pemerintah tuh harusnya hanya balik modal saja. Jadi biaya-biaya itu ya, harga-harga dari misalnya harga minyak gas itu hanya boleh dijual seharga balik modal. Berapa biaya karyawannya, berapa biaya operasional dan semua segala macam itu hanya dipaskan untuk balik modal. Sehingga jadi perusahaan itu memang gunanya adalah untuk mensejahterakan rakyat gitu. Nah, dengan pemerintah tidak berbisnis seperti itu, gitu kan? Itu pemerintah nggak punya chance untuk melakukan korupsi. Nggak ada chance untuk melakukan korupsi. Sehingga pemerintah kita bersih dari korupsi. Karena tidak ada kesempatan untuk melakukan korupsi dalam hal bisnis-bisnis BUMN gini, gitu kan? Nah, lalu pemasukan dari bea cukai sama dengan misalnya devisa, gitu kan? Nah, itu harus dikembalikan lagi ke rakyat gitu. Nah, cara mengembalikannya adalah dengan memprioritaskan rakyat miskin dan hampir miskin atau menengah ke bawah gitu kan. Itu diprioritaskan dahulu. Nah, makanya kalau hendak membangun infrastruktur itu haruslah difokuskan ya untuk bisa kepentingan mereka ini. Difokuskan terlebih dahulu. Atau kalau minimal memberikan membangun infrastruktur yang
bisa dipakai semua orang gitu. Contoh jalan, jalan tuh janganlah dibangun jalan tol yang hanya dinikmati oleh segelintir orang, hanya pengusaha yang yang melewati jalan tol atau yang punya mobil saja gitu kan. Bangunlah jalan-jalan biasa guys, itu penting, ya kan. Bangunlah jalan-jalan biasa, itu yang dibutuhkan masyarakat, sehingga semua orang bisa melaluinya, gitu kan. Baik dari rakyat susah maupun rakyat kaya semua bisa melaluinya. Itu namanya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Tapi kalau anda hanya membangun jalan tol, pelabuhan, bandara, itu Anda berarti membangun hanya untuk segelintir rakyat Indonesia. Nggak semuanya bisa menikmati fasilitas itu, gitu kan. Tapi bangunlah fasilitas yang dipakai untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu poinnya. Sehingga tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apa namanya? Jadi pemerintah tuh pemasukannya yang boleh itu ya, yang membuat pemerintah itu kita itu apa namanya nanti tidak arogan, karena mereka kan kalau penghasilan ini diterapkan hanya dari sini saja, mereka akan apa namanya, mereka akan punya eh, kesegaran kepada rakyat, karena rakyat itu yang membiayai pemerintahan gitu kan. Pemerintah tidak membiayai diri dari bisnis mereka gitu, ini murni dari pemberian rakyat Indonesia gitu kan. Jadi hanya boleh dari pajak, apalagi devisa negara, oke, dari pemasukan dari luar gitu kan, atau bea cukai barang keluar masuk itu guys, is oke. Nah, pajak itu ya ditetapkan besarannya berdasarkan dari tingkat kemakmuran penduduk. Kalau penduduk miskin, nah miskin, menurut saya itu harus dibebaskan dari pajak total ya. Yang bayar pajak hanya menengah ke atas ya. Nah, tingkat pajak pun harus divariasikan. Semakin kaya seseorang akan semakin besar tingkat pajaknya gitu. Ya kan? Semakin kaya seseorang akan semakin besar tingkat pajaknya. Nah, eh, ini apa namanya, meskipun persennya sama gitu. Jadi misal contoh misalnya, saya dalam Islam guys ya, itu dalam syariat itu kita mengenal namanya pajak harta gitu kan. Jadi kalau ada harta mengendap, harta penduduk itu mengendap selama setahun ya, harta endapan setahun gitu kan, baik berupa deposito atau apapun itu gitu kan. Tapi saya nggak ngomong deposito lah, deposito kan haram gitu. Tabungan di bank lah, atau tabungan di syariah lah ya. Jadi tabungan itu tidak mengenakan bunga, tapi bagi hasil itu boleh. Jadi tabungan mengendap itu kan bukti kekayaan gitu, dan dia itu terbukti dia numpuk harta. Nah itu yang dikenakan di istilah zakat. Kalau di dalam ini kita anggaplah pajak, misalnya 2,5%. Misal saya punya uang 1 miliar, saya tabungan 1 miliar, udah gendap setahun nih. Berarti saya wajib bayar itu kalau 1 miliar berarti 25 juta guys. Itu wajib saya bayar per tahun ya. Kalau saya ingin uang 1 miliar. Kalau 100 juta berarti 2,5 juta per tahun. Itu yang wajib saya bayar pajaknya gitu kan. Dana mengendap gitu, harta lah ibaratnya kan. Termasuk di dalamnya itu apa namanya? Apa ya? Kayak kalian pribadi, kayak rumah itu kan. Kayak apalagi kayak rumah, kayak mobil atau motor gitu kan, bukan dipakai untuk bisnis lah itu kan, bukan dipakai untuk bisnis, dan itu mengendap. Nah, itu wajib dikenakan pajak 2,5%, sehingga orang tidak mau lagi mengendapkan hartanya gitu, sehingga hartanya akan selalu diputar agar produktif. Nah, bagi yang punya usaha itu tidak, menurut saya ya, itu karena kan bukan harta mengendap, jadi itu nggak, soalnya nggak dikenakan pajak. Nah, gunanya agar apa? Agar uang yang diputar itu berupa usaha itu bisa berkembang lagi. Nah, kalau usaha berkembang, mereka bisa menyerap banyak tenaga kerja. Sehingga nggak ada alasan orang untuk nyimpan-nyimpan harta, nggak ada. Orang akan selalu memutar uangnya gitu. Jadi seharusnya dunia usaha itu dikenakan pajak. Itu menurut saya. Ya. Tidak seharusnya tidak seharusnya pengusaha ya, atau atau pekerja tuh kenakan pajak gitu, nggak seharusnya. Yang dikenakan pajak itu adalah harta mereka mengendap, harta mereka mengendap berapapun jumlahnya gitu kan, itu wajib dikenakan pajak 2,5%. Jadi gunanya agar apa? Agar pengusaha ini ya uangnya bisa utuh tanpa harus bayar pajak, sehingga mereka bisa lagi mengembangkan usahanya. Nah, kalau pengusaha bisa mengembangkan usahanya, mereka akan membuka banyak lapangan kerja. Sehingga dari tiap kita itu dituntut untuk selalu mengembangkan usaha. Kenapa? Kalau kita nyimpan uang kita
berupa harta pribadi gitu kan, apa namanya aset pribadi, kita wajib bayar pajak 2,5% gitu. Misalnya Anda punya uang 1 miliar. Jadi kalau orang milih daripada dia bayar per tahun itu 25 juta, bagus diputar uangnya. Ya kan? Sehingga dia jadi semakin kecil pajak yang dibayarkan dia gitu. Nah, untungnya apa? Dia bisa jadi Indonesia ini nanti akan banyak tercipta lapangan kerja. Karena banyak orang buka usaha kan. Karena orang nggak mau apa tentu orang-orang tuh akan merasa rugi kalau dia bayar pajak. Maka dia akan selalu berpikir bagaimana uangnya produktif gitu. Disitulah tercipta produktivitas. Sehingga setiap orang akan selalu berpikir keras bagaimana uangnya bisa produktif agar dia tidak bayar pajak sebesar kalau uangnya diendapkan gitu guys. Nah, maka di situ orang itu akan memiliki harta secukupnya. Ya kan? Orang itu tidak akan mau lagi nyimpan uang apa namanya terlalu banyak. Karena uangnya kan habis lama-lama gitu kan. Anda bayangkan kalau dia punya uang 1 miliar, ya kan, dia punya uang 1 miliar, disendapkan itu uang, ya kan. Dia endapkan uang di bank atau dimanapun disimpannya gitu kan berupa harta. Kalau 25 juta pajaknya dalam waktu setahun, maka dalam waktu dalam waktu berapa ya? 4 kali 10, 40 tahun itu hartanya akan habis. Ya, kalau nggak diputar dia gitu. Ya, uang 1 miliar itu kan habis gitu. Nah, jadi dia nggak punya alasan untuk menyimpan uang itu gitu. Jadi yang kunci di sini akan menuju kepada suatu hal yang produktif. Jangan lagi melihat orang kaya itu menyimpan uangnya di bank sampai apa namanya sampai ratusan miliar, meskipun uangnya diputar kan untuk dikreditkan lagi. Tapi itu kan pertama haram, yang kedua uang yang diputar lagi itu apa namanya akan memberatkan orang yang minjam karena mereka itu dituntut harus bayar bunga gitu. Kalau mereka di bank itu nggak apa namanya nggak peduli kan orang yang untung apa rugi nggak peduli. Mereka untung harus bayar, rugi pun harus bayar, bahkan bangkrut pun harus bayar gitu. Nah, di situ apa tidak bagusnya. Tapi hendaknya kan bagi hasil. Saya kalau bagi hasil itu kalau bank itu bagi hasil guys ya. Kita letakkan uang kita di bank, kan. Bank itu kan meminjamkan lagi orang lain dengan bagi hasil gitu. Jadi bagi hasil keuntungannya berapa, kerugian berapa gitu. Jadi bagi hasil 50-50 misalnya. Sehingga pihak bank itu akan membantu habis-habisan orang yang pinjamnya. Karena kalau gagal, bank juga rugi. Karena kerugian ini tanggung berdua gitu kan. Nah, eh, apa namanya jaminannya kan itu apa namanya usahanya itu misalnya punya tambak ikan, kalau rugi ya udah tambak ikan dan yang sanggup bayar tambak ikannya itu nanti yang diambil alih pihak bank gitu, karena itu kan modal bank tadi gitu. Jadi intinya adalah apa banknya akan selektif dalam memilih nasabah, dan nasabah pun akan apa namanya dan bank pun akan membantu habis-habisan nasabah itu tersebut karena memang bagi hasil sistemnya. Jadi kalau bank menerapkan sistem apa rugi pun tetap harus bayar apa pokok serta bunga, bank tidak mau tahu, bank tidak peduli dengan nasabahnya, sehingga peluang nasabah untuk gagal lebih besar gitu, dan nasabah itu diberatkan dengan hal itu, ya kan. Tapi kalau nasabah dibantu, jadi kedua pihak ini berkolaborasi, bank dan dengan nasabah tersebut, sehingga apa peluang suatu untuk sukses lebih besar karena kolaborasi dari beberapa pihak gitu. Bank nggak mau nasabahnya gagal karena itu akan apa namanya merugikan mereka, karena mereka apa hanya untung kalau nasabahnya berhasil gitu kan. Kalau nasabahnya gagal mereka rugi banknya. Makanya itu dan itulah prinsip keadilan. Tapi kalau nasabahnya itu dibiarkan, kalau rugi pun tetap nasabah harus bayar, bank apa tangan, bank nggak peduli. Penting lu punya utang sekian, lu harus bayar bersama bunganya. Nggak peduli lu bangkrut apa tidak gitu. Ini memberatkan, jadi ini tidak adil namanya. Memberatkan si pengusaha dan menguntungkan total pihak bank. Nah, itu harus diubah guys ya, menjadi sistem bagi hasil. Inti adalah orang tidak mau lagi nyimpan uang banyak-banyak. Orang akan selalu berpikir bagaimana supaya uangku ini produktif gitu kan. Karena apa namanya bisnis itu penting bagi rakyat guys ya. Ingat, bisnis penting bagi rakyat agar untuk menciptakan lapangan kerja. Gitu. Agar untuk menciptakan lapangan kerja. Makanya bisnis itu penting bagi rakyat. Sehingga perlu rakyat kita pun menjadikan rakyat yang kaya dengan mereka tuh jadi pengusaha semuanya. Jadi mereka nggak lagi hobi nyimpan uang di bank, nggak lagi hobi nyimpan uang di kasur atau berupa aset-aset gitu. Mereka menjadikan uang mereka produktif gitu, agar menciptakan juga lapangan kerja. Nah, kalau semua ini terjadi, ya insya Allah ya negeri kita itu pengangguran tuh hampir tidak ada, karena semuanya produktif gitu.
Semuanya buka usaha. Semuanya akan berusaha berpikir gimana uangnya diputar. Nggak lagi menyimpan uang, menumpuk-numpuk uang gitu. Karena kalau uang itu tumpuk banyak-banyak, setiap uang itu tumpuk dalam waktu setahun mengendap, ya, ingat uang ya, bukan berupa usaha, itu akan dikenakan pajak 25%. Nah, pemerintah pun karena dibayar dari rakyat murni, pemerintah tidak berbisnis, pemerintah itu tidak bisa macam-macam sama rakyat. Karena dia betul-betul bergantung sama rakyat gitu. Dia nggak bisa macam-macam gitu kan. Karena rakyat, kalau rakyat nggak senang, mereka tinggal boikot, nggak bayar pajak gitu. Jadi diciptalah pemerintah yang punya legitimasi. Pemerintah yang nggak lagi arogan, karena mereka kalau mereka punya bisnis kan tentu mereka berpikir, ah nggak, pajak kalian itu berapa sih? Bisnis kami lebih besar gitu. Nah, jadi seperti itu guys. Ya, poinnya di situ. Bagaimana menciptakan pemerintah yang tidak arogan, pemerintah yang betul-betul bergantung sama rakyat, sehingga dan rakyat pun itu jadi kaya. Jadi ingat ya, yang kita inginkan adalah rakyat yang kaya, bukan pemerintah yang kaya. Karena kalau rakyat kaya itu pasti 100% milik mereka dan udah pasti manfaatnya untuk mereka. Tapi kalau pemerintah yang kaya, belum tentu rakyatnya akan belum tentu kekayaan itu akan disalurkan lagi ke rakyat. Dalam bentuk apa? Bisa jadi subsidi, bisa jadi apa lagi? Bisa jadi subsidi, bisa jadi berupa bantuan untuk rakyat miskin segala macamnya gitu. Bisa jadi pemerintah tidak menyalurkan itu semua gitu. Malah mencabut subsidi kayak sekarang jadi kan, subsidi listrik, gas dicabut, subsidi apa lagi tuh, BPJS bahkan naik gitu kan. Jadi itu bukti kalau kekayaan yang pemerintah itu tidak disalurkan ke rakyat gitu. Mereka sibuk bangun jalan tol, masuk bandara, pelabuhan gitu kan. Nah, bangun bandara pelabuhan itu bagus ya, tapi dalam artian gini, yang kita takutkan adalah kenapa bandara pelabuhan itu kita perlu waspadai, karena kita membangun itu kan agar kita tuh memudahkan transportasi barang di dalam negeri maupun barang keluar. Jadi jangan sampai itu pelabuhan dan bandara itu digunakan untuk derasnya arus barang impor gitu, sehingga yang ada bukannya dapat devisa, karena kita malah mengimpor gitu kan, malah defisit neraca berjalan kita defisit guys, transaksi neraca perdagangan kita defisit, itu yang tidak kita inginkan. Jadi bukannya kita mengekspor keluar sehingga barang kita tuh, produksi kita tuh dilempar keluar gitu kan, malah barang luar masuk ke dalam, sehingga barang luar masuk ke dalam itu, impor itu akan menggerus produsen lokal, sehingga mereka akan kalah saing, produk mereka tidak lagi dibeli oleh rakyat, produk mereka tuh turun penjualannya dan akhirnya mereka rugi guys. Ini kita inginkan. Makanya hati-hati dalam bangun bandara pelabuhan ya. Jadi pemerintah tuh makanya fokusnya jangan itu dulu deh, yang itu dulu fokusnya adalah bangun jalan transportasi untuk lokal saja dulu, jangan untuk bikin untuk internasional, karena toh kita kalah saing. Jadi kita bukannya menang dalam hal ekspor, kita malah kalah dalam hal impor gitu guys, sehingga kita lebih banyak impor pada ekspornya, sehingga toh produsen kita juga yang dirugikan gitu ya kan. Nah, intinya itulah poin saya, bagaimana menciptakan pemerintah yang tidak arogan, yang bergantung pada rakyat, sehingga rakyat punya legitimasi atas pemerintah, karena pemerintah murni bergantung pada rakyat, bukan lagi bergantung pada bisnis-bisnis pemerintah, sehingga bisnis itu semuanya harus dikembalikan ke rakyat dengan dijual ke rakyat, kecuali bisnis-bisnis yang berhubungan dengan hasil orang banyak, itu baru pemerintah menguasai seluruhnya gitu, dan itu pun nggak boleh meluntung. Makanya saya miris kalau pemerintah tuh minta BBM itu untung gitu. Ini bagian ceritanya. Pertamina harus untung, PLN harus untung, itu bagian ceritanya coba. Jadi mengambil keuntungan dari rakyat itu nggak boleh guys. Ingat sekali lagi ya, mengambil keuntungan dari rakyat itu nggak boleh gitu. Yang boleh itu adalah rakyat itu mengambil dari pajaknya gitu. Karena kalau keuntungan dari rakyat diambil, mereka berusaha itu mereka nggak bisa expand cepat gitu, sehingga mereka terbatas kemampuan untuk ekspansi usahanya, sehingga tentu itu akan menghambat terciptanya peluang untuk lowongan pembukaan tenaga kerja baru gitu. Nah, dengan kita kalau ini semua dijalankan, kita akan melihat pengangguran itu akan sangat banyak berkurang, karena banyaknya rakyat Indonesia yang mengembangkan bisnisnya dan selalu akan berusaha untuk berusaha, karena kalau uangnya disimpan di banyak-banyak, mereka akan dikenakan pajak yang besar guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu video saya kali ini, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.